balik lagi di channel aku, keluarga kecil di Sydney. Oke, nah di video kali ini aku mau berbagi tentang informasi sekolah di Australia atau cara sekolah di Australia. Oke, karena banyak teman-teman yang mention di Facebook, "Asti gimana sih kamu di Australia? Gimana sih bisa kerja di sana? Gimana sih supaya bisa sekolah di sana?" Nah, kita cerita sedikit tentang sekolah di Australia. Oke. Nah, selama aku berada di Sydney sekitar 4 tahun, cukup lumayan kenal beberapa teman-teman yang sekolah di sini. Dan kebetulan karena ada grup Indonesia di sini, jadi cukup gampang untuk tahu, oh orang Indonesia di sini tuh seperti ini, oh yang sekolah di sini tuh seperti ini gitu. Nah, untuk sekolah sendiri di Sydney tidak sepadat seperti di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia kan kita sekolah kayak like Monday to Friday, terus pagi sampai siang atau siang sampai sore gitu kan. Tapi kalau di Australia itu tidak. Jadi paling seminggu cuma mereka kuliah like 2 hari, 3 hari gitu. Itu aja. Jadi nggak sekolah kayak Monday to Friday gitu. Nah, karena mereka cuma sekolah 2-3 hari seminggu, mereka gunakan waktunya itu untuk bekerja. Nah, aku melihat teman-teman di sini yang sekolah, belum pernah aku lihat satupun yang hanya sekolah saja di Australia. Jadi most of the time mereka sekolah sambil bekerja. Jadi ada beberapa hari mereka bekerja dan ada beberapa hari mereka sekolah. Nah, aku cerita sedikit tentang satu teman aku. Aku cerita karena kan nggak semua aku cerita tentang mereka kan. Jadi aku ambil salah satunya. Aku punya satu teman, dia mungkin cukup tajir ya orang tuanya. Jadi cukup kaya orang tuanya karena di Sydney kos-kosan itu cukup mahal. Itu baru kos-kosan, apalagi rumah, apartemen. Itu benar-benar mahal kan. Kamar aku cuma segini saja. Ini kamarku kecil sekali, satu double bed, terus ada sisa sedikit lagi karpetnya ya, segitu doang, hanya cukup untuk aku dan suamiku dan juga anakku. Jadi rumah ini kita rent bareng-bareng, kita di sini tinggal berempat, itu bayar bareng-bareng. Untuk kamar aku saja, aku bayar 1 bulan itu 18 juta. Itu uang kosnya. Nah, teman aku ini dibeliin apartemen sama babenya. Wow. Itu kebayang gak mahalnya seberapa? Dan dia sekolah di sekolah yang cukup mahal di Australia. Sorry, ada suara baby. Tapi dia masih mau bekerja di tempat kerja aku, dan kerjanya dia kumpulin piring-piring kotor, ambil order, customer mau beli apa, terus kasih makanan ke customer. Itu pekerjaannya dia, sama seperti pekerjaan aku. Terus aku pikir, wow, sudah sekolah di tempat terbaik, terus punya rumah sendiri di Australia, masih mau bekerja ikut orang. Itu kalau udah di Indonesia, saya yakin kalau orang tuanya udah setajir itu nggak mungkin mau kerja lagi. Tapi di Australia, anak-anak sekolah di Australia cukup bertanggung jawab buat dirinya sendiri, cukup independen gitu. Jadi nggak tunggu orang tuanya, papa kirim uang jajan papa, uang kos. Tidak, dia berjuang sendiri di sini untuk mencari uang untuk kehidupannya di sini. Jadi terus bapaknya tinggal bantu-bantuin dia. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti adikmu mau ke sini, atau saudaramu mau ke sini, atau kamu sendiri mau ke sini, kamu nggak usah khawatir nanti di sini kalau orang tuamu nggak mampu kirimkan kamu uang, kamu bisa bekerja. Dan di sini cara bekerja di Australia tidak membutuhkan gelar. Orang tidak sekolah pun bisa kerja kayak like aku nggak punya ijazah apapun. Aku tetap bisa bekerja. Aku bisa bekerja di hotel, aku bisa bekerja di restoran, kafe. Jadi di sini mau kerja apa saja, banyak kerjaan asal kamu tidak gengsi. Dan uangnya udah pasti, tenaga kamu sangat dihargai. Oke, nah itu sekilas anak-anak sekolah dari Indonesia yang berada di Australia. Oke, so sekarang kita masuk ke proses sekolah dan
agar kamu bisa datang ke Australia dan bisa sekolah di sini, udah pasti ada prosesnya dan dokumen apa saja yang kamu harus siapkan. Di sini aku sudah catat semua dan prosesnya seperti apa. So let's start. Oke, yang pertama adalah paspor. Udah pasti teman-teman harus punya paspor kalau keluar negeri. Oke. Nah, proses paspor ini gampang sekali, teman-teman tinggal pergi ke imigrasi Indonesia di daerah kamu, siapkan kartu keluarga, akte lahir, ijazah, KTP. Kamu tinggal pergi ke imigrasi dan kamu buat paspor. Terus biayanya sekitar 350. Oke, gampang sekali kan? Oke, setelah paspor terus kamu harus sediakan pas foto. Jadi 3x4. Kayaknya 1 lembar atau 2 lembar gitu. Kamu sediakan aja 3 lembar, 4 lembar. Oke, terus ijazah terakhir. Nah, di sini ijazah kamu bisa pakai ijazah SMA atau SMK atau kalau kamu lagi kuliah kamu bisa pakai transkrip nilai. Oke. Nah, untuk teman-teman yang udah lama tamat SMA gitu kan, tapi pengen kesini, misalnya udah tamat SMA dari 3-4 tahun yang lalu. Nah, kamu harus punya pekerjaan atau punya surat keterangan kerja bahwa selama beberapa tahun ini setelah kamu tamat SMA kamu ngapain aja. Kalau misalnya kamu bekerja, kamu bisa pakai surat keterangan kerja. Oke? Terus berikutnya kamu harus buat GTA atau GTA itu kayak genuine temporary entrance. Jadi kayak kamu harus buat satu surat. Jadi dalam surat itu kamu menjelaskan siapa diri kamu, terus kenapa kamu memilih Sydney sebagai tempat kamu melanjutkan sekolah, terus apa yang kamu harapkan nanti setelah sekolah di Australia gitu. Nah, kamu harus buat itu dalam berbahasa Inggris. Oke? Terus akte lahir. Oke, kartu keluarga, KTP udah pasti bisa ya. Terus rekening koran 3 bulan terakhir. Oke, terus bank statement. Paling tidak dalam rekening kamu harus ada 300 juta. Bisa dalam rekening kamu atau bisa rekening orang tua kamu. Jadi nggak harus rekening kamu, bisa orang tuanya kamu. Oke? Jadi at least paling sedikit kamu harus punya 300 juta, tapi semakin banyak lebih baik. Oke? Terus proses selanjutnya setelah dokumen tadi kamu udah selesai, ada paspor, ada GTA, ada akte lahir, KTP, ijazah, pas foto. Nah, proses selanjutnya adalah kamu tinggal pergi ke immigration agent. Jadi biasanya di daerah kamu kan pasti tuh ada agen yang proses visa ke Australia gitu. Nah, kamu tinggal pergi ke sana. Tapi kamu harus pintar-pintar ya, kamu harus cek agen juga yang bagus, bukan cek agen yang abal-abalan. Oke. Nah, setelah kamu pergi ke agen, kamu tinggal jelaskan ke agen kamu mau jurusan apa. Misalnya contohnya kamu mau ambil accounting. Nah, kamu tinggal kasih tahu ke agen kalau kamu mau ambil accounting. Oke, nanti agen bakal bantu kamu untuk mencarikan kamu sekolah. Oke, jadi sekolah mana nanti bakal kamu masuk. Oke. Nah, setelah agen pilihkan kamu sekolah dan kamu sudah proses semua dokumen yang kamu udah kasih, kamu akan menerima yang namanya offer letter. Oke, jadi kayak surat yang menyatakan bahwa kamu sudah terdaftar di sekolah itu. Oke. Nah, setelah kamu sudah terdaftar di sekolah itu, kamu bayar. Biasanya sih di sini kamu kalau daftar kamu pasti udah harus bayar di sana untuk 1 term atau kayak untuk 3 bulan gitu. Nah, ada juga yang untuk 6 bulan, tergantung nanti sekolah mana yang kamu pilih. Oke, sekolah mana kamu study. Oke. Terus setelah kamu bayar uang sekolahnya, kamu akan mendapatkan COE. Oke, Certificate of Enrollment. Jadi itu sertifikat yang menyatakan bahwa kamu sekolah di sekolah itu. Oke, artinya kamu sudah terdaftar, sudah resmi jadi murid kampus tersebut gitulah. Oke, setelah kamu dapatkan COE-nya ini, kamu tinggal ngurus visa. Nah, syarat untuk ngurus visa atau dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk ngurus visa adalah kamu tinggal bawa COE-nya kamu, terus asuransi. Nah, asuransi ini kamu akan dibantu sama agen untuk menguruskan asuransi yang ada di Australia. Jadi bukan kamu yang ngurus, oke? Kamu tinggal bayar aja ke agen.
Oke, terus yang berikutnya kamu tinggal siapkan bank statement kamu. Jadi bank statement tadi bisa orang tua, sorry ada salah jadi, bisa orang tua kamu atau bisa kamu. Tadi aku udah bilang minimal dananya 300 juta. Kenapa harus 300 juta? Karena pemerintah Australia itu mau memastikan bahwa anak ini layak nggak sekolah di Australia, kira-kira mampu nggak dia bertahan hidup selama di sana, bayar biaya hidup, terus uang sekolah gitu. Nah itu kenapa harus punya uang sebanyak itu. Oke, yang berikutnya lagi medical check up. Jadi letter medical atau surat hasil medical check up kamu. Nah biasanya agen akan bantu kamu di rumah sakit mana kamu harus medical check up, dan biasanya sih rata-rata biayanya sekitar 1 juta lebih sampai 2 juta sih. Kamu siapkan uang 2 juta aja tergantung rumah sakitnya. Jadi nggak semua rumah sakit sama medical check upnya biayanya berapa. Oke, nah setelah kamu lengkapi dokumen itu, kamu tinggal ngurus visa, dan visanya itu bakal keluar biasanya 5 hari kerja sampai 6 bulan. Jadi ada yang cepet, ada yang lambat, tergantung situasi kondisi di Australia. Oke, nah kalau visa kamu sudah keluar, kamu tinggal beli tiket dan cus ke Australia. Oke, nah info sedikit tentang Australia. Kalau misalnya kamu nyampai di Australia, di Australia itu nggak kayak di Indonesia gitu, kalau pulang harus ada yang jemput. Nah di Australia itu mudah sekali, kamu tinggal keluar dari bandara, di depan bandara itu sudah ada langsung semua tempat jual kayak kartu untuk biaya transportasi. Kayak di sini kan dibilang Opal Card. Nah di depan itu sudah langsung ada, kamu tinggal ambil Opal Card, dan begitu kamu masuk ke train, kamu tinggal tap, habis itu sampai ke daerah kamu, jadi tinggal tap lagi gitu. Jadi nggak usah bingung lagi nanti, aduh gimana ya bayarnya ini itu, nggak usah. Oke, terus untuk kartu telepon atau SIM kamu juga bisa langsung beli di depan itu, di depan imigrasi. Nah begitu kalian keluar, di depan sudah langsung ada, kamu tinggal pilih mau yang mana. Tapi aku sih lebih menyarankan teman-teman kalau bisa pakai Vodafone, karena Vodafone biasanya kita di sini orang Indonesia pakai itu karena yang paling murah. Dan udah kalau misalnya kalian pakai plan atau package gitu, jadi udah langsung ada international call-nya, terus udah internet unlimited, jadi kamu nggak bakal kebingungan mau cari Google Map kemana atau mau nonton movie biar nggak boring gitu. Oke, nah itu dia informasi tentang sekolah di Australia. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin cari-cari info, atau buat adiknya, buat saudaranya. Oke, bye bye, sampai ketemu di Sydney.